Wih, Cok, gimana kuliah lu? Aman sih ya. Lancar? Banyak matkul yang ini lu yang ulang? Masa benar nggak ada yang ulang? Kalau gua, walaupun dari semester kemarin lumayan sih. Menurut gua ada anjir yang dari semester awal sampai semester akhir sambil infus ya lu. Gak tau bocahnya kagak jelas. Dia izin kagak, dia kagak. Pokoknya masuk aja. Gua ada cerita loh. Itu di kampung sebelah rumah doa di jalan. Gak heran sih dijarah orang doanya aja berisik kayak gitu, nyanyi-nyanyi gitu kan bikin polusi suara. Weh, jangan kayak gitu cowok, ada Jo. Oke aja gua bercanda doang, gak seriusan kok. Gua gak apa-apa. Anak itu jangan ditemenin. Bapak jemaat sini juga. Oh, kenalkan, saya pendeta yoga, pendeta di gereja ini, Mas. Dengan Mas siapa? Saya dengan Johannes, Pak. Oh, dengan Johannes. Iya, saya lihat tadi sedang berdoa, Iya, Pak. sedang Betul. ada yang direnungkan atau dipikirkan, Mas Jo. Iya, betul, Pak. Banyak pergumulan. Oh, begitu. Apa mungkin bisa di-sharingkan? Tapi kok Bapak pakai peci ya? Oh iya, mungkin aneh ya, agak Iya. aneh. Memang di kampung sawah ini peci itu menjadi ciri khas. Bukan hanya untuk umat Muslim, tetapi umat Kristen, Katolik, sehari-hari ataupun dalam acara-acara keagamaan, acara-acara nasional kita menggunakan peci untuk yang laki-laki, kerudung untuk yang perempuan, karena itu identitas bangsa.
bukan perbedaan yang kami tunjukkan, tapi justru hal-hal yang bisa mempersatukan. Ketika tampil dengan pakaian nasional, dengan peci, dengan kerudung, rasanya menjadi lebih nyaman sebagai sesama orang kampung sawah. Jadi jangan kaget ya kalau nanti lihat lagi kok pakai peci di gereja, masuk ke paroki seperti itu, karena itulah salah satu ciri khas di kampung sawah. Berarti memang adatnya dari sini ya Pak ya? Ya, di sini kekristenan sendiri sudah 150 tahun lebih. Selama itu jugalah kerukunan antar umat beragama terjalin di kampung sawah. Bahkan benih-benih kerukunan atau toleransi itu sudah lebih lama lagi sebenarnya. Ada yang mencatat sejak abad keempat, Kerajaan Tarumanegara di daerah Jawa Barat, kerukunan sudah terjalin. Salah satunya di kampung sawah ini yang masih terpelihara sampai sekarang. Jadi bukan baru sehari dua hari, bahkan sebelum negara ini merdeka ya, sudah 1,5 abad lebih. Itu paling tidak yang dicatat dalam sejarah kami, Gereja Kristen Pasundan sebagai gereja Protestan yang paling tua di tempat ini, bahkan di Kota Bekasi. Umat Kristen, umat Islam, dan kemudian umat Katolik juga bersaudara satu sama lain. Nah, karena bersaudara itulah, maka kehidupan sehari-hari dijalani dengan rukun dan damai. Komunikasi sebagai saudara. Jadi kalau kebanyakan saat ini, di mana toleransi coba untuk diwujudkan dalam satu tempat, maka orang belajar untuk berkomunikasi, menghargai dalam perbedaan. Sebaliknya, di kampung sawah ini, orang lebih dulu lahir dan hidup sebagai saudara. Walaupun kemudian memiliki jalan masing-masing masalah keimanannya. Kenapa sih banyak sekali intoleransi yang ada di Indonesia terutama? Kenapa itu bisa terjadi itu? Kenapa tidak seperti di kampung sawah ini gitu? Kehidupannya harmonisasi, saling menolong, saling membantu satu sama lainnya. Kenapa itu bisa terjadi? Itu menjadi yang ganjel di dalam hati saya. Memang kita prihatin ya, Mas Ya, Jo. Di beberapa tempat terjadi eh, diskriminasi, persekusi karena perbedaan agama. Padahal kita sama-sama anak bangsa. Kita sama-sama rakyat Indonesia. Kalau saya melihatnya karena paradigma banyak orang di Indonesia belum terbuka. Mudah terprovokasi, terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang sempit memandang agama atau keyakinan. Kalau kita kembali, sebenarnya setiap agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan hal yang buruk. Dan yang perlu kita pahami, ada ruang di mana kita menjalankan agama kita. Tapi ada juga ruang di mana kita hidup bersama dalam perbedaan. Nah, justru kata toleransi ini yang mungkin perlu kita sikapi dan kita maknai dengan bijak. Karena banyak praktik-praktik toleransi yang ternyata tidak terlepas dari diskriminasi. Karena toleransi biasanya memisahkan dua kelompok. Siapa yang mentolerir, siapa yang ditolerir. Biasanya kemudian juga muncul siapa yang mayoritas dan minoritas. Padahal sebagai sesama anak bangsa, kita setara di hadapan hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, belajar dari kampung sawah, kalau saya dapat berpesan kepada
saudara-saudara di tempat yang lain, marilah kita melihat jangan perbedaannya. Jangan mempertajam perbedaannya. Tetapi kita melihat simpul-simpul kebersamaan. Yaitu satu, kita sebagai satu bangsa, satu tanah air. Kedua, kita punya Pancasila yang dirumuskan oleh founding father, oleh para pendiri bangsa ini, karena melihat visi jauh ke depan bahwa Indonesia ini diberkati dengan keragaman. Justru keragaman itu menjadi kekayaan yang harus selalu diikat oleh Pancasila agar kita tetap bisa hidup rukun dan damai. Nah, dengan melihat bahwa kita punya banyak simpul kesamaan, kesatuan yang kita rawat, itulah yang bisa menghindarkan kita dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di beberapa tempat di tanah air kita. Nah, ini nanti saya akan ceritakan tentang apa yang kita saksikan di sini ya. Ya. Mungkin sekilas tentang sejarah gereja ini. Nah, kelihatannya coba baru lihat ya bahwa di dalam ini arsitekturnya kok seperti ini gitu loh ya. Nah, padahal ini sebuah gereja yang ada di tengah kampung. Nah, memang dulu ini gedung ini tidak semewah ini. Kami lahir ini pada 6 Oktober 1896. Nah, maka usia kami sekarang itu sudah ya usia gereja artinya jemaat sudah 129 tahun. Katakan tadi bahwa kita punya kekayaan rohani. Kelihatannya hanya simbol ya. Kelihatannya hanya simbol. Kami punya pelindung gereja. Gereja kami namanya Gereja Santo Servasius. Santo Servasius itu seorang uskup yang lahir di Armenia. Kemudian beliau itu menjadi salah satu uskup yang mengkristenkan Eropa Barat. Nah, riwayat hidupnya ada terlukis dalam kaca-kaca patri itu. Tahun 1996, relikwi itu adalah bagian tubuh dari orang-orang suci, dalam hal ini tulang. Tulangnya Santo Servasius dibawa ke Kampung Sawah. Memang kecil sekali, tapi itu juga adalah bagian tubuh secara utuh yang diambil menjadi simbol kesucian Santo Servasius ini yang menjadi pelindung gereja ini. Karena kita selalu menghargai budaya setempat, ya paling nggak kan masuk ke dalam gereja kan. Ya, masuk ke dalam gereja ya kita harus banyak orang-orang Betawi yang ikut di gereja, jadi sebuah budaya dan kita sangat menghargai, menghormati. Gereja itu menghormati. Ya. Nah, dengan kalau kita masuk ke gereja pun itu penghormatan juga kan. Ya, kalau sekarang kan udah beragama ya, artinya sudah Katolik. Ya kita hormati budaya itu, tetapi bersamaan dengan agama kan, agama Katolik kan. Iya. Jadi kalau misalnya dalam gereja, bahkan di kami itu ada misa Betawi. Jadi setiap minggu pertama misa yang 8:30. Kalau di sini kan misa itu seminggu itu ada 4 kali ya. Sabtu sekali jam 5, nanti Minggu jam 6, terus Minggu siangnya 8:30, nanti ada lagi sore jam 5. Nanti yang 8:30 tuh setiap minggu pertama itu ada misa Betawi. Ya, ada yang bahasanya ya pakai bahasa Betawi, tapi tadi saya katakan Betawi ora, Betawi pinggiran ya, Betawi kampung sawah. Ya. Jadi kita menghargai itu. Bahkan kalau acara khusus ya ada tari-tarian Betawi, persembahan gaya dengan musik Betawi, lagu-lagu Betawinya pun ada. Memang sudah dibuat, ya aransemennya juga Betawi. Jadi kami ya seperti itu. Gereja Kampung Sawah kalau awalnya ya itu tadi sejak
sedekah bumi ya. Dulu pesta panen itu awalnya sedekah bumi, tapi kan dulu Betawi itu kan enggak, orang menyangka Betawi itu kan pasti lebih identik dengan Muslim. Ya kami pun awal-awal pasti ada pertentangan ya. Mana ada orang Betawi Kristen, nah, kan itu. Tapi ya biasa. Ya, kami juga tentu mengalami hal-hal semacam itu. Dulu kan masih ada mimbar agama Katolik di misalnya di TVRI atau di stasiun TV swasta. Kami pernah juga dengan berpici itu dengan ada salib di sini dilarang gitu kan. Ya pernah mengalami jadi tahun-tahun. Jadi ya itu biasalah. Padahal kan yang namanya Kopia PC itu kan nasional. PC itu diambil oleh Pak Karno itu karena hampir di Nusantara di Indonesia itu hampir banyak punya ciri khas. Tapi akhirnya dia menentukan yang lebih banyak itu peci, akhirnya menjadi nasional peci. Terus baju koko adalah baju dari Cina, baju engko-engko kan, engko-engko ya. Cuma sekarang kan sesuai zaman lebih tren. Saya ini juga termasuk jenis koko yang udah lebih keren lah, lebih ya kira-kira itu. Menurut saya di Betawi itu juga mulai banyak mengadopsi dari mana-mana ya. Dan bukannya ini milik Betawi karena kalau sejarah kita baca sejarah itu semuanya kan tadi sinkretis, pembauran ya gitu. Dan gereja itu juga kita selalu menempatkan tradisi itu apa ya, menghormati dan menghargai. Karena dalam Katolik sebelum adanya kitab suci udah ada tradisi. Ya. Misalnya patung. Dulu orang Katolik banyak yang belum bisa baca tulis awal abad-abad pertama kan. Akhirnya patung itu menggambarkan, bisa membayangkan karena belum bisa baca tulis. Patung itu hanya ungkapan supaya kita lebih khusyuk berdoa ya. Bukan kita menyembah patung misalnya ya. Nah, jadi ada tradisi-tradisi ya. Jadi kalau Katolik memang sebelum ada kitab suci ada tradisi dulu. Setelah kan sebuah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus menjadi tradisi kan. Sebuah tradisi yang dilakukan terus menjadi budaya kan. Kira-kira itu. Kayak tadi kalau saya mencontohkan anak kecil nggak disuruh mandi, nggak mau, susah, terus ntar lama-lama jadi kebiasaannya udah terus mengalir. Akhirnya kalau kita mau mandi nggak usah mikirin apa yang kita harus bawa. Kan udah otomatis mau mandi ngambil baju salinan, bawa handuk, kan gitu ya. Nggak usah kita mikir lagi. Nah sama dengan tradisi itu akhirnya kita udah sama-sama mengakui dan menyadari jadi kebiasaan setempat atau di kebiasaan gereja dan nanti sama dengan kerukunan di kampung sawah menjadi kebiasaan yang udah lagi menjadi biasa gitu, nggak hal yang aneh gitu lah. Kalau misalnya ya wajar kalau dari tempat kalian ini kayaknya masih berat ya, saya mengerti karena belum terbiasa ya. Sesuatu kalau udah terbiasa kan juga. Nah sekarang karena tadi kamu sudah tahu pandangan dari Gereja Kristen Pasundan, Gereja Katolik juga sudah ya tentang situasi. Karena tadi saya mengatakan masalah ajaran masing-masing. Kalau kamu mau tahu tentang yang lain-lain tentang agama Muslim, silahkan ke masjid, ke Yaspi. Ya, silakan. Permisi, Pak. Jo ya? Iya, Pak. Tadi diinformasi sama Pak Marti. Silakan, Pak. Habis dari gereja. Iya Pak, dari gereja Sepas. Oke. Saya hanya ingin menanyakan aja Pak, apakah di umat yang mayoritas, tentunya mayoritas di Kampung Sawah ini, gimana terhadap umat-umat Nasrani ya, ataupun umat-umat yang memang minoritas di Kampung Sawah ini. Oke. Sawah ya. Iya, betul, Pak. Jadi kampung sawah ini memang unik ya. Kalau saya bilang saya itu
tinggal di sini kan sudah dari kecil lahir di sini. Kita itu sudah terbiasa berbeda dari kecil. Jadi ketika menghadapi perbedaan sudah tidak gagap lagi. Bagaimana layaknya secara umum bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama. Gitu. Di kampung sawah mungkin lebih kelihatan miniaturnya. Bahwa penduduk sini tuh dalam kesehariannya, karena dari kecil kita terbiasa bertetangga, bermain, saya sekolah, kemudian teman-teman saya juga banyak yang bukan hanya dari Muslim saja, dari dan Muslim dari berbagai macam agama, suku. Maksud saya main juga kadang-kadang di depan gereja, samping Yang sini ya Pak? ya kalau kecil tuh ya mana di situ. Jadi terbiasa berbedanya. Itu secara gambaran umum masyarakat Muslim di kampung sawah, karena tetangga-tetangga kita juga terdiri dari banyak yang bukan hanya Muslim saja. Jadi ya kita sudah terlatih untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan kita juga ya kalau orang bilang udah toleransinya sudah terjaga. Ketika misalnya kita di dalam menjalankan kehidupan beragama, tentang hal-hal ibadah itu masing-masing kita saling dukung dan juga memberikan kesempatan seluas-luasnya pada saudara kita dari agama yang berbeda untuk masyarakat. Rahasia apa sih Pak yang dibalik keharmonisan yang ada di kampung sawah ini? Sebetulnya sih kalau misalnya dari Muslimnya ya, Ya. kalau mereka ngajinya benar, kita udah jelas. Di dalam Al-Quran itu sudah disampaikan lakum dinukum waliyadin. Untuk urusan agama, agamamu. Tapi untuk urusan muamalah dalam kehidupan sehari-hari, memang sudah selayaknya kita saling menjaga kerukunan umat beragama. Kita bertoleransi, kita tidak mengganggu peluk-peluk agama lain, dan memberikan kesempatan sebanyak-banyak mereka untuk beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Jadi toleransi itu memang sudah sebuah keharusan di dalam beragama sebagaimana dicontohkan oleh Rasul kami Ibnu Muhammad SAW, bagaimana mereka tiap hari berinteraksi dengan orang Nasrani, orang Yahudi, dan lain-lain. Jadi di Madinah. Pesan. Ya saya sih pesannya kepada terutama kalian ya anak-anak muda yang ikut, ini salah satu cara untuk mengkampanyekan tentang pentingnya perdamaian, kerukunan antar umat beragama. Dari dulu kita juga sudah rukun, tapi kan pasti dalam perjalanan ada saja rintangan, ada saja hal-hal yang buat terjadi salah pahaman dan lain-lain. Tapi kita balik lagi kepada bagaimana dulu bangsa ini didirikan. Kita latar belakang semuanya berbeda. Saya harap bahwa Indonesia kembali ke jati dirinya sebagai bangsa yang menghargai perbedaan dan kita mau hidup di dalamnya. Kemudian juga kita bisa saling toleransi. Oke, Jo. Yang padanannya sebetulnya tahu diri gitu ya. Ada toleransi itu dari mayoritas dan tahu diri dari yang minoritas. Ketika semuanya sudah menjalankan perannya masing-masing, yang dapat akan tercipta damai dan kedamaian di Indonesia. Oh, ternyata masih ada ya keharmonisan antara mayoritas dan minoritas yang hidupnya saling berdampingan satu dengan lainnya.